kami melaporkan perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dimana ada korban, banyak korbannya, dan kemudian diduga dilakukan oleh oknum pimpinan pondok pesantren. Si oknum pimpinan pondok pesantren tersebut datang ke ruangan pondok, ke kamar pondok dengan mengatakan bahwa kamu malas mengaji. Lalu kemudian dia langsung menindih korban. Sekali lagi saya ingatkan, korban ini cowok ya, pimpinan juga cowok, sama-sama cowok nih. Nindih dan kemudian digesek-gesekkan, alamat kelaminnya sampai klimaks keluar begitu. Baik, hari ini kami melapor tanggal 2 Agustus 2025 kami melaporkan perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dimana ada korban, banyak korbannya, dan kemudian diduga dilakukan oleh oknum pimpinan pondok pesantren. Modusnya seperti apa? Modusnya, jadi si oknum pimpinan pondok pesantren tersebut datang ke ruangan pondok, ke kamar pondok dengan mengatakan bahwa kamu malas mengaji. Lalu kemudian dia langsung menindih korban. Sekali lagi saya ingatkan, korban ini cowok ya, pimpinan juga cowok, sama-sama cowok nih. Nindih dan kemudian digesek-gesekkan, alamat kelaminnya sampai klimaks keluar begitu. Itu dilakukan di depan anak-anak lain begitu? Iya. Jadi ada beberapa tempat, yang satu di ruangan pondok pesantren, yang satu di kamar kiai. Dan di pondok pesantren ada 4 anak yang melihat, gitu. Kalau jumlah korbannya? Sementara yang kami ketahui hari ini baru 4, baru 4 ya. Tapi tidak ada kemungkinan ini bertambah semakin banyak lagi. Itu kapan Pak itu peristiwanya? Kalau peristiwa terjadi semenjak dia kelas 2 MTS, jadi kira-kira 2 tahun yang lalu hingga sekarang. Nah, kenapa baru sekarang dia mau speak up? Karena dia sudah keluar dari pondok, udah lulus, sudah wisuda gitu loh. Sebelumnya mungkin diancam supaya tidak melapor? Kalau tidak melapor itu jelas pasti. Karena dari pihak warga juga begitu, diajak berdamai dan lain sebagainya. Gitu. Kondisi korban sendiri? Yang kalau korban ini, saya sebut korban ini korban pelapor ya, itu aman tapi cenderung banyak diam sebenarnya. Tapi kalau yang korban yang lain yang saat ini bersama-sama dengan kami juga itu agak blank ya. Jadi pandangannya banyak kosong. Trauma. Siap trauma berkepanjangan. Gitu. Hanya saya itu karena si korban sendiri yang mau speak up tadi. Iya, jadi ceritanya begini. Ketika dia lulus dari wisuda, dia lulus dari pondok tersebut, orang tuanya kan seneng nih mau ada acara syukuran nih. Lalu kemudian menyuruh anaknya untuk mengundang oknum pimpinan pondok tersebut untuk di acara syukuran tersebut, tapi menolak. Tapi sempat datang juga si korban tersebut ke tempat pondok tersebut. Nah, sempat diajak lagi, tapi beliau menolak. Si anaknya, bukan beliaunya, si korban ini menolak, melawan gitu ya. Dan akhirnya terbukalah ini semua. Dia lapor ke orang tuanya, karena orang ini kan ibunya sudah meninggal ya, tinggal bapaknya saja. Nah, sementara yang satu korban lagi inisial F begitu, bapaknya sampun kapundut ya, bapaknya sudah kapundut, tinggal ibunya seorang diri, seorang janda gitu. Berarti selama kurun 2 tahun itu berkali-kali dilakukan? Berkali-kali, bahkan tadi sempat saya klarifikasi berapa kali kamu dilecehkan begitu, dia bilang sudah berulang kali dan kami tidak dapat menghitung. Itu korbannya satu angkatan ya Pak? Enggak, banyak ya, beda-beda. Berarti
kira-kira kan sebelum si anak ini juga sudah ada korban-korban lain kan? Saya pastikan dia. Ya karena ini katanya beda yang satu lagi yang saksi yang saya bawa ini. Kalau terduga apa pelaku ini usianya berapa? Yang saya pastikan 60 ke atas lah.